Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di dunia ini sekarang marak perjudian online ya teman-teman. Ada berbagai macam jenis judi online dengan segala macam namanya, yaitu poker online, itu ada Poker Stars, ada Poker 88, kemudian Party Poker, IDN Poker, kemudian ada juga kasino online teman-teman. Ada 888 Casino, Betway Casino, Slotomania, Royal Panda. Kemudian ada taruhan olahraga secara online juga teman-teman. Ada Bet365, William Hill, 22bet, Unibet. Ada juga togel online teman-teman. Ada togel 4D, togel 55, Toto Maniac, Indo Togel. Kemudian ada betting e-sport dengan namanya yang ada Betway e-sport, GGBet, UniKRN, Rival Rai. Ada juga permainan slot secara online teman-teman. Ada Mega Mola, Gonzo's Quest, ada Book of Ra, kemudian Starburst, kemudian permainan kartu secara online juga teman-teman. Ada Blackjack, Baccarat, Roulette, Texas Hold'em, kemudian perjudian Bitcoin, ada bitcasino.io, Fortune Jack, Bitcoin.eg, Nitrogen Sport. Permainan lotre online juga ada teman-teman, yaitu The Lotel, kemudian Lotus Mine, ada Play Hub Lotus, kemudian Win Trillions, kemudian ada juga permainan bingo teman-teman. Gala Bingo, Mega Bingo, Tombola, kemudian Foxy Bingo. Ada permainan skill online juga, ada Skills, ada World Winner, ada Gameplay. Ada juga perjudian forex teman-teman. Ada IG Group, plus 500, eToro, forex.com. Ada juga perjudian cryptocurrency teman-teman, yaitu Crypto Games, ada Stake, ada Bitfest, ada Lucky Games. Di mana perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan teman-teman, termasuk dalam hal perjudian ini. Judi online adalah bentuk perjudian yang semakin populer dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun judi online dapat memberikan hiburan bagi beberapa orang, karena itu alasannya ada berbagai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara serius. Video kali ini kita akan menguraikan berbagai dampak negatif judi online, baik dari perspektif ekonomi maupun dari sisi agama, Islam terutama. Kita bahas yang pertama teman-teman, dari sisi ekonomi dampak negatifnya apa aja. Yang pertama yaitu pengeluaran yang tidak terkendali. Salah satu dampak negatif utama dari judi online adalah pengeluaran yang tidak terkendali. Banyak dari individu terjebak dalam lingkaran judi online teman-teman, di mana mereka terus-menerus memasang taruhan tanpa mempertimbangkan kerugian secara finansial yang mungkin mereka akan alami. Hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan pribadi dan masalah keuangan yang serius teman-teman. Kemudian yang kedua, menurunnya atau bisa menurunkan produktivitas. Ketika seseorang terlalu terfokus pada judi online teman-teman, produktivitas mereka dalam pekerjaan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat menurun secara signifikan. Mereka mungkin melewatkan tanggung jawab mereka di dalam keluarga, di tempat kerja, dan bahkan dalam kehidupan mereka sendiri. Akibatnya dapat merusak stabilitas ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, bahkan ekonomi dia sendiri teman-teman. Kemudian meningkatnya hutang. Banyak orang yang terjerumus ke dalam perjudian online akhirnya berhutang teman-teman untuk melanjutkan kebiasaan berjudi mereka. Hutang ini bisa menjadi beban finansial yang sangat berat dan sulit untuk dilunasi karena begitu besarnya. Hilangnya investasi dan tabungan. Sebagian besar individu yang berjudi teman-teman terlibat dalam judi online ini, mereka akan menghabiskan uang yang seharusnya mereka investasikan atau mereka tabungkan untuk masa depan mereka. Ini berarti mereka mungkin kehilangan peluang yang lebih besar dalam hal investasi yang berpotensi untuk menguntungkan, seperti membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun juga misalnya. Nah, dari sisi Islam apa saja sih dampak negatifnya teman-teman? Yang pertama, inilah haram, tidak boleh, dilarang. Dari sudut pandang agama Islam, perjudian ini adalah perbuatan yang haram. Al-Quran secara tegas melarang teman-teman perjudian ini secara online maupun offline, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tentang khamr dan judi. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Yang kedua yaitu mendorong perilaku destruktif, perilaku merusak teman-teman. Judi online tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga mendorong perilaku destruktif, merusak seperti kecanduan, mencuri, berbohong. Semua ini merupakan pelanggaran teman-teman terhadap prinsip-prinsip moral dalam Islam. Yang ketiga, dapat merusak keberkahan dalam kehidupan. Ketika seseorang terjerumus dalam perjudian secara online ataupun offline, itu dapat merusak keberkahan dalam kehidupan mereka teman-teman. Perlu kita tahu mereka mungkin kehilangan rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi terlalu terikat pada harta duniawi. Apa sih solusinya teman-teman? Dampak negatif judi online terhadap ekonomi dan agama Islam ini sangat serius teman-teman. Oleh sebab itu, orang yang terlibat perlu untuk meninggalkan kebiasaan ini jika mereka sudah terjerumus, dan bagi masyarakat, keluarga untuk menyediakan bantuan dan dukungan bagi mereka yang sangat memerlukan ini. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur industri perjudian online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya teman-teman. Langkah-langkah seperti ini yaitu pembatasan iklan perjudian, pemantauan aktivitas perjudian yang mencurigakan, dan penyediaan layanan konseling bagi individu yang kecanduan judi dapat membantu mengurangi dampak buruk dari judi online ini teman-teman. Kemudian mengedukasi masyarakat. Perlu juga untuk terus mengedukasi masyarakat kita teman-teman tentang resiko judi online. Kita gaulkan dampak negatifnya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan mereka. Kita gaulkan teman-teman. Masyarakat perlu memahami bahwa judi online bukanlah cara yang aman atau cerdas untuk berinvestasi atau menghasilkan uang secara cepat atau mengatasi masalah keuangan. Karena ini mungkin alasan mereka. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat-sangat penting teman-teman dalam mencegah seseorang terjebak dalam perjudian online ini. Mereka harus aktif dalam mendeteksi tanda-tanda kecanduan judi dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada mereka yang membutuhkan. Gak kalah penting yaitu penegakan hukum yang ketat dari pemerintah teman-teman, dari aparat. Pemerintah harus menerapkan penegakan hukum yang ketat terhadap situs judi online yang ilegal, entah ditutup, dan operator terutama yang tidak mematuhi regulasi. Ini akan membantu mengurangi akses masyarakat ke perjudian online yang tidak terkendali teman-teman. Tidak ada markas resmi judi online di dunia ini teman-teman, karena bisnis judi online biasanya beroperasi secara daring, secara online, dan tidak memiliki lokasi fisik yang tetap. Namun beberapa negara di Asia Tenggara ini terutama teman-teman memiliki reputasi sebagai pusat operasi perusahaan judi online atau sebagai pasar potensial untuk bisnis judi online. Beberapa negara yang disebut dalam konteks ini adalah Filipina, Kamboja, Singapura, di mana Filipina memiliki PAGCOR yaitu Philippine Amusement and Gaming Corporation yang mengatur perjudian dan memiliki lisensi perjudian online teman-teman. Beberapa operator judi online internasional beroperasi di sini. Dengan izin resmi dari PAGCOR ini, Filipina menjadi tujuan utama karena regulasi yang relatif lebih longgar dan infrastruktur yang mendukung bisnis judi online ini teman-teman. Kemudian ada Kamboja. Kamboja juga telah menjadi tujuan bagi sejumlah perusahaan judi online teman-teman. Beberapa kawasan di Kamboja seperti Sihanoukville memiliki kasino fisik dan bisnis perjudian online yang berkembang pesat. Namun perubahan dalam hukum dan regulasi Kamboja telah menyebabkan beberapa operasi judi online pindah ke tempat lain seperti ke Thailand misalnya teman-teman. Kemudian juga di Singapura, meskipun Singapura memiliki regulasi perjudian yang sangat-sangat ketat, namun ia tetap menjadi pasar potensial untuk operasi atau operator dari judi online ini karena tingkat pendapatan yang tinggi dari negara ini. Beberapa operator berusaha untuk menarik pemain Singapura meskipun dengan resiko dihukum. Nah, mengapa negara-negara Asia Tenggara ini menjadi sarana empuk judi online ini teman-teman? Ada beberapa alasan mengapa negara-negara yang dekat-dekat dengan kita ini menjadi sarana untuk bisnis judi online. Yang pertama,
regulasi di negara tersebut yang beragam. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki regulasi perjudian yang kurang ketat, bahkan mungkin tidak memiliki regulasi atau belum sepenuhnya teratur, teman-teman. Hal ini membuat mereka menjadi pasar yang sangat potensial bagi operator judi yang mencari peluang untuk beroperasi tanpa kendala yang signifikan. Kemudian berkembangnya pasar Asia Tenggara memiliki populasi yang besar, dan beberapa negara di wilayah ini, teman-teman, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat secara ekonomi, sangat signifikan. Ini menciptakan permintaan potensial untuk hiburan perjudian online, teman-teman, karena saking sibuknya mereka butuh hiburan. Kemudian infrastruktur teknologi, ketersediaan infrastruktur teknologi yang baik, termasuk akses internet yang luas, memudahkan akses masyarakat ke platform judi online, teman. Kemudian potensi keuntungan, operator judi online memiliki peluang besar dalam menargetkan pasar Asia Tenggara, terutama di Indonesia ini, teman-teman, karena potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari pemain-pemain di wilayah Indonesia ini. Meskipun ada potensi keuntungan, teman-teman, perjudian online juga membawa dampak yang sangat-sangat besar negatifnya, termasuk masalah keuangan dan masalah sosial. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah, bagi kita semua atau otoritas regulasi untuk mempertimbangkan regulasi yang ketat dan melindungi masyarakat dari potensi resiko yang terkait dengan perjudian online ini, teman-teman. Judi online, teman-teman, memiliki dampak negatif yang sangat signifikan baik dari perspektif ekonomi maupun agama Islam untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih berkelanjutan, kepentingan individu, masyarakat, dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Langkah-langkah regulasi yang ketat, pendidikan di masyarakat, dan peran aktif dari keluarga serta masyarakat adalah kunci mengatasi dampak negatif judi online. Di samping itu juga, teman-teman, kita perlu untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa judi online bukanlah solusi jalan keluar untuk masalah keuangan, tetapi hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah baru daripada manfaat yang diharapkan. Ingat, teman-teman, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak hal negatifnya, teman-teman. Mungkin di berbagai tempat ada yang melegalkan pemerintahnya, tapi bagi kita umat Islam, sesuatu yang legal, misalkan di Indonesia diawasi Bapepti, terdaftar di OJK, berarti legal, mereka juga bayar pajak. Apakah ini terus menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal? Ini kan tidak bisa begitu, teman-teman. Haram tetaplah haram sampai kapanpun, sampai kiamat, walaupun pemerintah melegalkan. Sama seperti halnya prostitusi, teman-teman, zina, teman-teman. Ada lokalisasi yang sengaja diawasi oleh pemerintah untuk melokalisir, misalkan di situ dianggap legal. Apakah terus zina menjadi halal? Ini kan konyol, teman-teman, pikiran seperti ini. Jangan mentang-mentang legal terus sesuatu itu menjadi halal. Hukum Allah tetaplah hukum Allah, tidak akan berubah dari terciptanya Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti, teman-teman. Tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Sekali lagi, haram tetaplah haram dan jauhi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, teman-teman, bagi Anda, bagi saya. Semoga kita dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, kemudian rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan anak cucu kita, istri kita, keluarga kita, semuanya dari perjudian online ini, teman-teman. Jangan sekali-kali mendekatinya, apapun itu namanya, apapun statusnya, mau legal, mau sah, haram tetaplah haram, teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman kita, adik-adik kita. Kalau merasa berguna dengan adanya video ini, silakan di-share di media sosial Anda agar diketahui orang banyak bahwa judi online sangat-sangat merusak. Dari sisi ekonomi, teman-teman, jelas ini memperlambat jalannya perputaran ekonomi. Misalnya Anda punya uang 100.000, seharusnya ini bisa beli kopi, bisa beli bensin, bisa beli beras, bisa beli sayur, bisa beli lauk,
bisa untuk ongkos kendaraan umum dan lain sebagainya, menjadikan ekonomi bisa berputar walaupun kecil-kecilan teman-teman. UMKM bergerak, ekonomi menggeliat. Tetapi saat Anda mau tahu judi online, Anda punya uang 100.000, siapa tahu ini bisa menjadi 100 juta, depo dululah. Akibatnya apa? Ekonomi mandek, tidak berjalan, setidaknya melambat teman-teman. Karena Anda tergiur dengan keuntungan tadi yang jelas kita tidak ketahui. Sesuatu yang tidak ketahui keuntungannya, tidak ada hal yang jelas manfaatnya. Ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama teman-teman. Mudah-mudahan jadi pelajaran, mudah-mudahan terutama bagi saya pribadi teman-teman, ini sangat merusak generasi muda ini teman-teman. Dampak rusaknya lebih dari narkoba teman-teman. Dampak adiksinya teman-teman ini sangat-sangat luar biasa. Kalau narkoba orangnya misalnya sakit ya sudah, tidak bisa melihat apa-apa ya sudah. Tapi kalau adiksi terhadap judi ini teman-teman, ini sangat luar biasa. Sekali lagi, kalau Anda menang Anda akan ketagihan. Kalau Anda kalah Anda akan penasaran. Ingat itu. Judi akan membuat Anda ketagihan kalau Anda menang, dan judi akan membuat Anda penasaran kalau Anda kalah. Sekali lagi, jauhi model hidup instan, gaya hidup instan, pengen cepat kaya, pengen cepat punya ini punya itu. Jauhi ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe dan share dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.